Termasuk menunjukkan jalan itu ya jalan spiritual ya. Ada orang butuh bimbingan ruhani, itulah pentingnya di dunia ini ada rijalallah, orang-orang pilihan Allah, waliullah, mursyidut tariqah, ya, memberikan jalan. Termasuk yang terkenal dengan qutbud dakwah wal irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu wali kutubnya dalam dakwah dan memberi petunjuk, nasihat-nasihat. Di antara kitab beliau yang direkomendasikan, ya, pantas dan harus kita pelajari, rekomendasikan untuk kita baca adalah Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan. Ada juga Tambihul Ghafil wa Irsyadul Jahil, mengingatkan orang yang lupa, menunjukkan orang yang bodoh, yang tidak tahu. Karya Al-Imam Syekhul Islam wal Muslimin Al-Habib Umar Ibn Al-Habib Segaf Ibni Muhammad bin Umar As-Safi As-Segaf. Nah, Tambihul Ghafil ini juga panduan bagaimana kita memiliki adab yang baik. Contohnya saya baca secara singkat, misalkan pengaruh memandang ulama, dijelaskan di sini. Barokah memandang ulama yang rabbaniyin, ulama yang benar-benar memiliki spiritualitas ketuhanan yang tinggi, murabbil arwah, itu berdampak. Dilihat saja oleh ulama ini ada bekas pada perilaku kita. Ada orang-orang bisa berubah menjadi baik berkat pandangannya ulama, ya, nadrah dilihat, belum dinasihati. Itulah pentingnya hadir ke majelis ulama, melihat bagaimana mereka hadir di situ dan kita berupaya dilihat oleh beliau semua. Contohnya pengaruh dampak positif dari dilihat oleh orang-orang saleh, ulama rabbaniyin ini dijelaskan oleh beliau, melunakkan hati. Jadi kalau kita dilihat oleh orang ulama rabbaniyin, hati kita akan mudah menerima nasihat. Itulah mengapa orang-orang sekaliber para waliullah, ingat kisah bagaimana Sunan Bonang melihat Sunan Kalijogo yang waktu itu masih preman, ya, langsung bisa tunduk, dilihat, nadrah. Dan banyak kisah-kisah lainnya tentang hal ini. Nah, termasuk pendiri Daulah Turki Utsmani itu dilihat oleh seorang ulama, Adib Ali, Syekh Adib Ali, bertemu di suatu tempat yang rahasia, dipandang oleh Syekh Adib Ali. Setelah dipandang, dinasihati sampai menjadi guru spiritualnya, menjadi mursyid tariqahnya. Dan bagaimana Kiai As'ad menaklukkan bajingan hanya dengan dilihat lalu dinasihati, bener engkau bentor apolo ngaban sengkok, begitu. Ada seorang bajingan di suatu daerah diajak oleh Kiai As'ad untuk bertaubat. Syaratnya apa Kiai kalau ingin ikut sampean, ingin selamat masuk surga? Tokhui masjid, ya, tokhui, suruh menjaga masjid. Jadi kalau ada orang ke masjid, sandalnya ditata. Cuma itu Kiai, saya bisa selamat ikut sampean masuk surga. Iya, ini cerdasnya Kiai As'ad dan mampu melihat masa depan. Dari menata sandal terbuka hatinya orang ini, dan barokah nadrah dilihat oleh Kiai As'ad, lembut hati orang ini. Lambat laun dia tergiur melihat orang-orang sholat. Iya ya, itu ponakan saya masih kecil sholat, yang itu cucu saya sholat. Terharu, masa saya ini mbahnya tidak sholat, kan gitu. Lambat laun dia belajar sholat. Belajar sholat kan butuh bisa baca bahasa Arab, alif ba ta, ngaji.
akhirnya dia ngaji. Padahal nasihatnya Ki As'ad tidak ruwet, kamu sholat ya wudhu yang benar, tidak begitu. Jaga masjid, tokwi, ada sandallah orang-orang seantar masjid, tokwi. Tapi dari satu titik kebaikan terbuka kebaikan-kebaikan yang lain ya. Santri harus paham ini, jangan remehkan ya, memungut satu sampah bisa membuka kebaikan-kebaikan berikutnya. Hati-hati ketika meremehkan satu sampah, khawatir menutup kebaikan-kebaikan berikutnya. Apalagi wa maghfiratul dzunub, diampuni dosa. Jadi dilihat oleh orang soleh, dosa kita diampuni. Ini hebatnya pandangan ulama, bukan seperti matanya Superman ya, begitu marah keluar inframerah ya, bisa menghancurkan. Itu kan khayalan, imajinasi. Ini ada yang super power ya, Superman yang sesungguhnya. Siapa? Rijalallah, ibadallah, rijalallah. Ini orang-orang Superman semua ya. Bukan seperti tokoh-tokoh fiktif legendaris itu. Ada yang punya tangan besar, ada yang punya mertil ya, palu hebat, ada yang punya cambuk sakti, ada yang bisa jalan cepat. Saya khawatir itu adalah propaganda bagaimana anak-anak umat Islam bergeser kecintaan mereka, idola mereka, kekaguman mereka kepada orang-orang saleh, senang kepada tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada ceritanya yang sebenarnya. Sementara ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa dengan benda tertentu, tongkatnya bisa terlihat adanya karomah yang Allah berikan ya. Dengan jarinya bisa mengeluarkan air dari tebing ya. Dengan nadrahnya, penglihatan matanya bisa meluluhkan hati dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan orang yang melihat ulama ini memperoleh pengaruh langsung, dia bisa melihat kesalahan dirinya, dilihat oleh orang saleh. Apa yang kok mak yabes, raja tu sangarang kok ya tengah ada yang kok tang muang ada sordep gitu ya. Pernah nggak kita hadir di suatu majelis ilmu, tiba-tiba kita berasa, ya Allah, saya kok dilihat ya, saya dipandang, jangan-jangan saya ketahuan mukasyafah oleh beliau, saya ini pelaku dosa maksiat, hati saya ini hitam mungkin ya dalam pandangan batin. Ada nasihat-nasihat yang beliau tidak ucapkan tapi sudah kita rasakan. Itulah ulama rabbaniyin. Duduk bersama beliau akan meluluhkan hati, memperbaiki akhlak kita. Tidak usah baca kitab qala, apalagi ngaji, tambah itu. Duduk saja memandang wajahnya, subhanallah. Wa dzikr limasirihi, muncul keinginan untuk berzikir terus. Pada akhirnya dengan pandangan itu dia menemukan jalan penyelesaian dari keruwetan hidup. Sampai di puncak perjalanan spiritualnya dia jadi orang yang soleh juga, seperti Sunan Kalijogo jadi waliullah, dan seperti bajingan yang akhirnya jadi pengurus takmir masjid ya. Di sini juga ada bajingan oleh Kiai As'ad, kamu jadi pengurus NU ya. Saya bajingan Kiai, sudah kamu jadi pengurus NU, berjuang di NU. Jadi berapa banyak tokoh-tokoh masyarakat, kiai-kiai yang dahulunya dari bekas dunia hitam berubah barokah nadrah dari orang-orang saleh sebelumnya.